Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pekan terakhir ya. Kita akan membahas tentang swarm intelligence. Jadi ini ada kecerdasan kawanan gitu yang berbasis kepada kelompok atau kawanan hewan-hewan. Nah, ini merupakan salah satu algoritma yang berkembang di awal tahun 2000-an. Jadi nanti di belakang saya akan jelaskan banyak sekali tentang intelijen atau kecerdasan untuk kawanan. Nah, kita akan membahas yang lebih banyak di ant colony dan tentang partikel swarm. Nah, kalau kita lihat, kita sebetulnya kan yang namanya kecerdasan buatan itu memang berbasis pada kecerdasan alami ya, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan gitu. Nah, yang kecerdasan buatan ini terinspirasi oleh berbagai jenis. Kalau tadi yang kemarin kita bahas yang ketika diinspirasi oleh adanya teori evolusi, maka berkembanglah namanya genetic algorithm atau algoritma genetika. Ada lagi juga yang namanya artificial immune system. Kemudian kalau kita lihat dari jaringan biologiknya, ada pada kecerdasan buatannya kita sebut dengan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian kalau dilihat dari kelakuan hewan gitu ya, maka berkembanglah ada yang namanya kecerdasan kawanan atau swarm atau kecerdasan koloni atau kecerdasan kelompok gitu ya. Ada juga algoritma epidemik. Ini berkembang saat ini yang terbaru karena berdasarkan bagaimana virus itu bisa berkembang menjadi sebuah epidemik gitu ya. Nah, pada swarm intelligence itu yang paling populer itu adalah ant colony optimization. Jadi dia berbasis kepada terinspirasi oleh koloni semut dan particle swarm optimization. Jadi kawanan partikel-partikel. Nah, apa sih swarm itu? Swarm terjemahan katanya ada kawanan, ada kelompok, ada koloni gitu ya. Nah, dia itu bisa berkelompok itu nggak asal berkelompok, tapi ada interaksinya gitu. Dan dia interaksinya secara terstruktur, jadi nggak hanya asal ngumpul, nggak hanya diam di tempat yang sama, tapi ada struktur yang terjadi di situ. Nah, dalam swarm itu ada yang namanya agent. Jadi dalam misalnya kelompok semut itu ada yang namanya individu-individu semut. Nah, individu-individu semut itu kita sebut sebagai agen. Nah, agent itu adalah individu yang termasuk dalam kelompok. Bisa jadi sama, jenisnya bisa jadi juga beda gitu. Tapi yang penting adalah dia bagian dari kelompok dan dia punya kontribusi dan mendapat manfaat dari grup. Jadi timbal balik. Dia memberikan sesuatu dan dia juga dapat sesuatu dari kawanan itu. Kemudian si orang agen juga harus dapat mengenali, berkomunikasi dan atau berinteraksi. Jadi tidak hanya kumpul ada di tempat itu tapi tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi atau tidak ada manfaat, maka itu bukan bagian dari agennya. Awalnya swarm itu ada sekelompok agen yang bergerak, tapi sekarang nggak selalu demikian ya. Jadi tidak hanya bergerak, tapi juga yang diam atau yang statis gitu ya, tidak selalu dinamis gitu. Nah, kecerdasan buatan yang kemudian mempelopori terjadinya swarm intelligence itu didasarkan karena adanya komunikasi, adanya perilaku, adanya interaksi yang terstruktur. Jadi satu agen yang satu itu berinteraksi satu sama lain berdasarkan perilaku kelompok yang kita bisa temukan di alam gitu. Jadi secara umum swarm intelligence atau intelijen kawan itu adalah disiplin keilmuan dari sistem cerdas yang berhubungan dengan sistem alami dan buatan. Dia terdiri dari banyak individu atau bisa jadi banyak populasi gitu yang kita sebut sebagai agen yang dia kemudian berkoordinasi, berinteraksi gitu. Dan
mempunyai kemampuan untuk self organize. Jadi dia bisa mengatur dirinya sendiri secara mandiri, tidak ada paksaan dari luar gitu. Contohnya, swarm of bees, kalau kawanan lebah, kalau koloni lebah berarti agennya ada lebah. Koloni semut berarti agennya ya semut. Koloni burung atau kawanan burung ya agennya burung gitu. Tapi bisa jadi tadi tidak selalu dinamis ya. Yang statis contohnya lalu lintas, agennya apa? Mobil. Kalau kerumunan agennya manusia. Nah, kalau pada sistem imun maka agennya adalah sel dan molekul. Sejarah soal intelligence itu tahun 89, jadi masih baru ya. Jadi awal tahun 2000 dia memakai ungkapan kata swarm intelligence itu untuk menggambarkan hanya suatu pekerjaan yang tampaknya sangat terbatas gitu. Padahal sebetulnya itu menginspirasi kecerdasan-kecerdasan buatan. Contohnya untuk robot. Jadi dimulai perkembangan awalnya adalah dari swarm robotik. Dia sekelompok robot sederhana yang dapat berkomunikasi secara lokal dan beroperasi dengan cara yang terinspirasi. Nah, sejalan ketika berkembangnya teknologi simulasi, maka kemudian para ilmuwan mulai melirik bagaimana perilaku di alam. Jadi mulai dengan memodelkan perilaku sederhana semut. Bagaimana semut kalau bergabung itu ada pemimpinnya, ada ratunya, ada prajuritnya yang bertugas mencari makanan, ada yang bertugas membangun rumahnya atau sarangnya, ada yang bertugas sebagai penjaga telur dan sebagainya gitu. Akhirnya dari mempelajari perilaku semut itu kemudian berkembanglah ke arah bagaimana kita mengembangkan dalam bentuk algoritma komputernya. Nah, awalnya memang yang diawasi adalah semut. Nah, kenapa semut atau kenapa serangga? Karena ternyata serangga itu memiliki beberapa ratus sel otak ya. Kalau manusia itu udah miliaran gitu. Tapi dari serangga yang memiliki beberapa ratus sel otak itu bisa terorganisasi sebuah koloni yang bisa jadi adalah koloni terbesar di dunia gitu ya. Kita lihat bagaimana keajaiban arsitektur untuk serangga, untuk semut, sarang semut, rayap dan sebagainya itu juga bisa membuat sebuah sarang yang luar biasa gitu ya. Nah, contoh swarm algorithm yang populer itu, ini yang populer ya, nanti kita bahas yang banyaknya. Ada end colony optimization dan ada juga particle swarm optimization. ACO tentu terinspirasi oleh semut gitu ya. Dan ini telah diterapkan ke TPS atau Traveling Salesman Problem. Dan ini juga sebagai bagian dari sistem optimasi. Jadi awalnya disebutnya dia sistemnya semut end system. Tapi kemudian semut itu kemudian dia bisa besar, bisa kompleks itu ya karena dia membentuk koloni. Maka akhirnya ada end colony optimization. Nah, apakah ini sebuah algoritma yang meta-heuristik atau yang yang kompleks ya gitu ya, gabungan heuristik yang lainnya. Nah, bisa dipakai ketika dia digunakan untuk masalah yang besar. Nah, ini kita ngebahas bagaimana si semut itu mendapatkan mendapatkan makanan. Nah, perjalanan dia dimulai dari satu ketika semut itu dari food ya, F itu food, N itu nest atau sarangnya. Jadi si semut itu mencari jalan yang random, acak gitu ya, dari sarang dari N ke F. Kemudian ketika dia mendapatkan sarangnya, dia akan meninggalkan feromon di situ. Nah, awalnya kan dia berjalannya zigzag, nggak tentu arah gitu ya. Tapi kemudian dari jejak itu, dia kemudian akan mencari si feromon-feromon yang tadi ditinggalkan itu, sehingga dia kembali lagi ke sarangnya dan kemudian membawa teman-temannya dengan tentu dengan diikuti oleh feromon masing-masing. Dari cek feromon
feromon itu jadi sejenis zat yang dikeluarkan oleh semut gitu untuk meninggalkan jejak gitu ya. Jadi ketika dia balik lagi dia udah tahu karena ada jejak feromonnya, jadi tidak tersesat gitu. Nah, pada update feromon itu dia kemudian akan mencari jalur di manakah jalur terpendek yang bisa diikuti gitu. Akhirnya pada bagian ketiga akhirnya dia akan mendapatkan jarak terpendek dari nest ke food ya. Akhirnya itu yang akan kemudian dia ambil gitu. Nah, kan dari sini kemudian terinspirasi bagaimana dia bisa mencari titik tercepat. Nah, ini cocok dengan travel assessment problem tadi. Jadi bagaimana mencari jarak terdekat dari awal sampai ke tujuan gitu. Nah, pada semut buatannya kemudian dikembangkan, dia berdasarkan pada yang tadi model feromon itu. Nah, feromon ini kan tadi saya bilang sebuah zat yang menandai si jalurnya. Supaya apa? Supaya dia bisa balik lagi ke nest-nya atau ke sarangnya. Nah, penggunaannya saat ini banyak penggunaan itu untuk optimasi gitu. Seperti yang paling simpel yaitu traveling salesman problem, mencari jarak terdekat. Nah, prosedur untuk ACO adalah pertama construct and solution. Kita mencari masalahnya mau apa, mencari jarak terdekat dari nest ke food gitu. Kemudian update feromon. Jadi cek feromonnya apakah ini ketika semakin banyak yang dikeluarkan, artinya kan semakin jauh. Tapi ketika misalnya yang dikeluarkan sedikit, artinya dia dekat gitu. Nah, setelah itu maka lakukan action, yaitu mencari jarak terpendeknya. Nah, bagaimana mengkonstruk and solution? Pertama kita mengelola si koloni semutnya. Semut itu akan pindah ke node tetangganya. Nah, dari sini dia akan mengetahui bagaimana jaraknya dari jumlah feromon yang harus disimpan pada semut itu. Kemudian pada proses update feromon itu prosesnya adalah memodifikasi jalur feromon supaya kalau sisanya makin banyak artinya jaraknya makin sedikit gitu ya. Kalau dia menurun misalnya, artinya jaraknya bisa jadi maksudnya menurunnya persediaan, artinya jaraknya makin jauh gitu. Kemudian setelah itu implementasi pengumpulan informasi global yang menyebabkan nanti si jarak antara nest dan foodnya semakin cepat gitu. Nah, aplikasinya apa? Perutuhan kendaraan dengan batasan waktu, misalnya. Ya sama seperti traveling salesman problem itu, mencari jarak terpendek untuk mendapatkan untuk melakukan traveling ke beberapa kota gitu ya. Nah, ini untuk beberapa kota juga bisa diaplikasikan juga pada jaringan. Pada misalnya bagaimana kita membangun sebuah misalnya fiber optik untuk satu lokasi dengan fiber optik dengan jumlah sedikit tapi bisa menjangkau luas yang maksimal gitu. Kemudian ada juga aplikasinya pada distribusi pemanasan minyak ya, pada industri minyak bumi gitu ya. Kemudian pada data mining juga bagaimana kita bisa mencari data sebanyak mungkin dengan menggunakan resource yang sedikit. Kemudian tadi kita sudah bahas N-colony, sekarang kita bahas ke PSO-nya, particle swarm optimization. Ini adalah berbasis polusi, jadi masih baru ya. Ini terinspirasi oleh kawanan lebah, kawanan burung, kawanan ikan. Jadi anggap sebagai sebuah partikel gitu. Dalam PSO ini, individu berusaha untuk memperbaiki diri dengan mengamati dan meniru tetangga mereka. Jadi setiap agen atau individu PSO itu dia punya kemampuan untuk mengingat dengan ternyata tetangga mereka itu misalnya gini, misalnya untuk kawanan burung itu ya mereka biasa bermigrasi terbang dari misalnya benua Asia ke benua Australia gitu. Nah, setiap burung itu dia harus tetap ada di kawanan
itu, caranya dengan apa? Ya dengan melihat tetangga mereka. Kalau misalnya tetangga mereka masih ada di sekitarnya, berarti dia masih ada di kawanan Blue gitu. Tapi ketika misalnya tetangga dia kok jauh ya, kok nggak kelihatan ya, oh berarti dia sudah terpisah dari kawanan itu. Sehingga ini basisnya adalah mengamati dan meniru tetangga. Ketika tetangganya masih ada di situ, artinya dia masih ada dalam kelompoknya gitu. Sistemnya ini kita lewat. Nah, pertama bagaimana kita lihat kelakuan tetangga itu bisa menjadi sebuah algoritma. Karena biasanya suatu individu itu kan cenderung bergerak menuju satu sama lain. Jadi misalnya kalau misalnya di sana ada tempat makan viral, biasanya seorang itu akan cenderung untuk bergerak menuju ke situ, pengen ikut gitu. Kemudian saya mempengaruhi. Jadi saya makan di mana, kayaknya di situ enak deh, ayo yuk kita ke sana. Nah itu saya mempengaruhi gitu. Nah itulah, maka setiap agen itu ingin selalu berada mirip dengan tetangga mereka. Maka pada PSO ini, maka perilaku itu diinspirasi oleh tetangganya. Nah, misalnya tadi seperti saya bilang ada kawanan burung yang ingin bergerak dari Asia ke Australia gitu ya. Dia melihat bagaimana dia bisa bergerak sama itu kan, kecepatannya sama, arahnya sama gitu ya. Tidak ada yang acak-acakan gitu. Nah, bagaimana dia bisa melihat itu? Karena itu dia ada fungsi dari posisi saat ini. Posisi dia ada di titik ini. Tapi dia lihat juga tetangga sebelah dia, apakah jauh atau dekat gitu. Jadi pasti setiap individu itu dalam suatu populasi akan mencoba untuk bergerak menuju area yang lebih baik gitu. Area lebih baik itu bagaimana ya? Dia bandingkan dengan posisi dia, kemudian dengan posisi tetangganya. Kalau posisi tetangganya lebih baik, dia akan menuju ke yang lebih baik itu. Nah, algoritmanya adalah kita lihat dari faktor penyempitan. Kita lihat maksudnya faktor penyempitan itu berarti kalau dia makin dekat dengan tetangganya itu berarti dia lebih aman gitu. Kemudian berat inersia itu contoh ketika pada burung yang terbang bareng itu dia akan nanya berapa banyak kecepatan yang harus dipertahankan gitu. Kemudian parameter kognitifnya yang terbaik, yang paling bagus adalah di mana, apa mending di tengah, apa di pinggir, apa di kanan, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia juga melihat bagaimana posisi tetangga dia ternyata lebih baik di sebelah kanan gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi ke algoritma PSO. Jadi prosesnya seperti ini, kita mulai inisialisasi, kemudian apakah ini dia sudah maksimal, lebih kecil dari NP ya, net fitness value-nya. Kemudian kalau enggak, dia langsung aja tinggal tambah 1. Kalau iya, terus aja dia mengupdate-nya. Update kecepatan, update posisi, kemudian update tetangganya gitu. Sehingga posisinya akan terus diperbaharui. Begitu terus bolak-balik sampai ketika dia mendapat bahwa tetangganya ada di nilai fitness yang paling bagus, maka tinggal dia tambahkan 1. Dan apakah sudah maksimum? Kalau sudah, berarti selesai. Aplikasinya apa? Aplikasi PSO itu ada analisis tremor pada manusia. Misalnya, tremor itu gangguan kesehatan pada manusia ya, yang tangannya itu bergerak sendiri itu. Nah, bagaimana dia bisa bergerak sendiri, dipengaruhi oleh apa gitu. Sarafnya bagian mana? Nah, itu pada aplikasi PSO-nya. Kemudian bagaimana status perubahan baterainya. Kemudian penilaian kinerja untuk di karyawan. Ya, optimasi campuran berbagai bahan. Kemudian juga bagian untuk dari jaringan saraf juga. Nah, sebetulnya PSO itu terus dipengaruhi oleh algoritma evolusioner. Algoritma evolusioner itu algoritma yang diinspirasi oleh evolusi ya. Jadi bedanya adalah pada PSO itu tidak ada konsep seleksi. Jadi PSO itu dilihat dari tetangganya, mirip-mirip gitu. Tapi sebetulnya pada PSO itu tidak ada konsep seleksi. Kemudian pada algoritma evolusioner dia menggunakan kebugaran dia, jadi fitness value-nya.
sedangkan PSO itu melihat keberhasilan dia dan tetangganya. Kalau algoritma evolusioner itu lebih ke individu dia sendiri gitu. Nah, kenapa N colony sama particle swarm optimization ini populer karena dia bisa diterapkan ke berbagai aplikasi, mudah dimengerti, mudah diimplementasikan, dan efisien dalam komputasi. Jadi kalau Anda mencari referensi itu banyak sekali dipakai ya. Kalau lihat flowchart-nya seperti tadi, itu seperti itu. Kemudian dan apalagi pemrograman sekarang sudah semakin berkembang, sudah banyak template-template untuk penggunaan SEO dan SEO. Apa sih kelebihan swarm algoritma? Pada kelebihannya adalah sistem dapat diskalakan. Dan karena ini sudah teruji kepada hewan gitu ya, yang sudah diinspirasi, yang bisa diterapkan ke banyak agen, bahkan bisa ke ribuan agen. Sistemnya fleksibel, karena bisa ditambahkan dengan mudah atau dihilangkan juga. Sistemnya kuat, karena tadi agen itu ketergantungan pada agen individu kecil, karena banyak kan, jadi hilang satu atau jelek satu, performanya jelek hanya 1-2 mah nggak mempengaruhi si koloninya gitu. Nah, di tahun 2000 ke sini kemudian berkembang banyak sekali swarm algoritma. Ada artificial bee colony itu yang berbasis kepada perilaku lebah. Ada glowworm itu yang cacing bersinar itu ya, jadi cacing itu ya. Kemudian ada bat algorithm itu lebah bat itu apa sih, kelawar gitu ya. Bahkan ada yang koloni ayam, koloni kecoa, algoritma firefly itu lalat ya, banyak sekali yang berbasis wolf juga ada subswarm itu makhluk laut ya yang seperti ubur-ubur gitu. Dan spider, laba-laba ada whale juga, paus ya, ada berbasis kucing, butterfly, ada fish gitu ya, bakterial, bahkan bakteri pigeon juga. Pigeon itu apa? Penguin ya, pigeon tuh. Nah, ada yang berbasis insek. Yang tadi berbasis insek itu ada semut, lebah, ada kuliside, ada spider gitu ya, bakteria base, bakteria protein gitu. Kemudian berbasis burung juga. Kemudian berbasis hewan amfibi. Kemudian berbasis hewan liar, ada wolf, ada lion, ada monkey, ada cat ya. Nah, ini perkembangannya dari mulai 91 sampai 2001 yang di awal itu adalah ACO, PSO. Kemudian yang terinspirasi oleh yang sekarang yang terbaru itu ada grasshopper. Grasshopper itu apa ya? Kumbang ya. W itu whale, paus gitu ya. Kemudian antion, ada moth, ada dragonfly, ada bumblebee, ada buffalo, kemudian ada grey wolf ya, ada juga chicken gitu. Ini awal-awal banget. Jadi kalau Anda mau misalnya melakukan penelitian tugas akhir, sebetulnya Anda tinggal cari kasus yang misalnya bagaimana penentuan suhu pada greenhouse secara otomatis dengan misalnya dengan sistem artificial intelligence. Sistemnya ini bisa diambil aja, ini algoritmanya. Mau yang paling bagus Anda sebutkan aja GOA gitu. Biasanya justru kalau yang paling bagus itu referensinya sedikit, bukan referensinya sedikit, referensinya banyak, tapi sangat novelty gitu. Jadi Anda nggak perlu mencari bedanya apa, tapi ketika Anda disebutkan artificial intelligence-nya dengan grasshopper misalnya, udah itu udah udah novelty-nya, udah keterbaruannya gitu. Dan kalau misalkan sedikit, misalkan Anda cari papernya seperti ini, saya ingin mencari misalnya membedakan daun yang
sehat dengan yang tidak sehat pada tanaman gitu, misalkan menggunakan apa, biasanya yang banyak kan ANN, SPM. Nah, Anda itu gantilah dengan menggunakan, misalnya apa namanya, GeoAgris Hopper gitu ya, algoritma. Nah, itu udah pastinya udah bagus, udah banyak kali. Baik, itu saja materi pekan ini, dan ini merupakan materi terakhir dari kecerdasan buatan. Mudah-mudahan ini yang Kapita Selekta ini ya, yang tentang kecerdasan buatan yang tadi, bahwa Anda bisa mencari algoritma yang terbaru yang tadi di atas tahun 2000 itu, yang di slide terakhir, yang bisa diterapkan kepada nanti ketika Anda melakukan tugas akhir. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.